Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Virgo ya. Oke, untuk pembacaan zodiak Virgo, kalian itu ada rencana ya, rencana ingin merubah sesuatu, ingin bisa mewujudkan impian ya, mewujudkan segala harapan yang menurut kalian itu mudah untuk dilakukan gitu ya. Mungkin ada rencana ingin merubah pekerjaan, mencari pekerjaan baru, ataupun ingin bertemu dengan pasangan, ingin mengutarakan sesuatu, niat yang baik dan segala macam. Mudah-mudahan lancar ya. Karena tanpa ada perjuangan semuanya akan terasa sia-sia gitu ya. Jadi semuanya perlu usaha yang maksimal, perlu kerja keras, perlu pencapaian yang eh, maksimal gitu ya, sesuai dengan kemampuan juga, sesuai dengan apa yang kalian bisa tentunya ya, gitu. Mencoba untuk lebih menikmati hidup, mencoba untuk menerima segala sesuatu yang terjadi karena banyak sekali di luar sana yang situasi dan kondisinya itu di bawah teman-teman semua gitu ya. Karena perlunya kita melihat sesuatu yang uh, kekurangan gitu supaya kita lebih menerima dan bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya kepada kita gitu. Nah, hmm, zodiak Virgo itu adalah orang yang sangat multi talenta mungkin ya, mempunyai talenta yang bagus gitu. Orang yang mempunyai daya seni yang kuat, kekreativitasan kalian itu sebetulnya sangat banyak gitu ya. Tinggal kalian memilih mana yang sebetulnya kalian bisa gitu. Apa yang sebetulnya bakat mana yang membuat kalian merasa suka dengan apa yang kalian kerjakan itu adalah bakat ya. Dan juga apa yang menghasilkan buat kalian itu adalah bakat yang sesungguhnya kayak gitu. Dan di sini tuh karena ini malam Jumat ya gitu. Jadi pasti ada sosok spiritual kalian juga gitu ya. Karena kan orang-orang yang mempunyai kesabaran yang tinggi, kebijaksanaan yang tinggi gitu ya. Orang yang selalu mungkin dimanfaatkan oleh orang lain, orang yang selalu mengalah, yang mempunyai tingkat ketulusan yang tinggi itu ya. Biasanya tuh bukan orang sembarangan juga gitu. Kalian itu uh, ada sesuatu yang uh, melindungi gitu. Kalau Tuhan yang melindungi kita, tapi biasanya tuh ada juga sih kayak uh, sesuatu hal di luar kendali seorang manusia itu biasanya memang di setiap manusia itu ada penjaga-penjaganya ya, di setiap ruh itu ada penjaga-penjaganya. Nah, ini beberapa mungkin di antara kalian ada yang uh, dekat dengan leluhur gitu ya, yang selalu memberikan wejangan-wejangan kepada jiwa kalian, hati kalian gitu ya. Nah, kadang-kadang misalnya kalau ada sesuatu yang membuat kalian merasa tersiksa apa gitu ya, perasaan yang membuat kalian merasa nggak nyaman segala macam, selalu ada sesuatu yang membuat kalian tenang, damai gitu ya. Salah satunya adalah malaikat yang menjaga kalian gitu ya, dan juga ada beberapa spirit guides-nya kalian yang membantu memberikan gambaran-gambaran kehidupan yang baik, yang yang selaras dengan apa yang diharuskan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan gitu, yang seharusnya mana yang baik dilakukan, yang tidak dilakukan. Jadi kayak ada pembimbing-pembimbingnya gitu ya. Nah, ini tuh untuk zodiak Virgo. Jadi kalian harus selalu bersyukur, bahagia ya. Karena tidak semua orang juga sih mendapatkan apa yang kalian dapatkan gitu ya. Tapi memang cobaannya itu nggak mudah gitu ya. Cobaannya tuh banyak gitu ya. Karena apa? Untuk supaya menguatkan lagi jiwa kalian,
supaya memantapkan lagi, supaya lebih kuat lagi, lebih bijaksana lagi dan lebih apa ya, berwibawa lagi gitu, supaya tidak ada hal-hal yang membuat kalian rugi gitu, supaya kalian lebih bijaksana, lebih ngerti akan kondisi dan situasi dan kondisi gitu ya. Jadi jangan lupa berdoa mungkin ya, biar sirkulasinya itu tetap, selalu cahayanya tetap terjaga kayak gitu. Oke, mmm, mudah-mudahan ya, aku sih berharap gitu, dipermudah segala urusan ya, entah itu urusan jodoh gitu ya, hubungan asmaranya. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan orang-orang yang baik ya, karena aku yakin, kalian adalah orang yang baik, orang-orang yang bijaksana ya. Yang baik akan bertemu juga dengan yang baik dan kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik ya. Jika seandainya dalam kehidupan kita ada yang mengkritik, ada yang memberikan saran, itu baik loh. Karena tujuannya adalah untuk membangun supaya kita lebih bagus, lebih berkualitas, lebih apa ya, meningkatkan juga gitu, kitanya itu lebih maksimal dalam pencapaian, supaya lebih bagus. Itu kita perlu, ada gemblengan gitu, ada sesuatu yang sifatnya itu memberikan motivasi gitu, sebagai sarana untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih kreatif, lebih lebih bagus lah gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya kita sih realistis aja ya, realistis di mana kalaupun misalnya kalian punya pasangan nih, yang, berbohong gitu ke kalian gitu ya. Nah itu sih kembali ke kalian juga, apa mau dimaafkan atau lanjut, karena ada setiap orang itu ada batas kesabaran, ada kekuatan. Sebetulnya memang kesabaran itu nggak ada batasnya. Tergantung kalian mau yang mana gitu kan. Kalaupun misalnya ada orang yang nanti tiba-tiba datang ke kalian, ini sih sebagai ini aja ya. Jadi jaga-jaga aja gitu, jaga jarak lah apa gitu ya, supaya tidak terjadi lagi dengan hal-hal yang pernah kalian terima di masa lalu gitu, ataupun supaya masa depan kalian tidak, ada masalah yang sama kayak gitu. Nah, emang sih, ada the wheel of fortune ya, di mana, kebangkitan, perekonomian ya akan mulai membaik gitu ya. Mudah-mudahan gitu sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai apa yang diusahakan ya. Karena kalau seandainya yang namanya bekerja keras pasti ada hasil, kayak gitu ya. Kalau kita ingin sesuatu, ingin mendapatkan seseorang yang kita cintai, tetap kita juga harus bekerja keras gitu ya. Ada kategori orang yang digampangkan gitu untuk segala urusan ya, kadang dapat pasangan tuh gampang banget ya. Misalnya ada, kategori yang satunya lagi tuh susah banget cari pasangan gitu ya. Mungkin karena beberapa faktor seperti itu ya, ada juga kayak yang harus punya segala sesuatu dulu baru gampang dapat cari jodoh kayak gitu, ada gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah kehendak ilahiyah, jodoh itu tetap akan datang juga apapun kondisinya gitu ya, karena jodoh itu tidak memilih memandang bulu sebetulnya. Cuman karena kondisi di sekarang dunia gitu ya, perlu dunia lagi, biar dunianya datang kayak gitu, itu kan beda-beda ya karakter kehidupannya. Ada yang ya intinya kita berusaha lah gitu ya, mana yang sebetulnya membuat kalian mampu, mana yang tidak gitu kan. Jangan memaksakan juga untuk sesuatu yang kaliannya tuh nggak bisa gitu ya. Harus lihat-lihat dulu situasi dan kondisinya juga diri kita, jangan sampai kita terjebak di rasa yang sebetulnya tidak harus kita, maksimalkan gitu. Takut juga ada hal-hal yang nantinya itu gak seimbang juga gitu ya. Hati-hati juga apakah orang yang benar-benar mencintai kalian itu benar-benar sungguh-sungguh atau memang ada, faktor lain kayak gitu. Jadi santai ajalah untuk masalah, jodoh gitu ya. Tapi tetap kalian, kalau aku sih lebih ke milih ke masalah pekerjaan dulu lah ya, karena masa depan itu memang ada di, pekerjaan kita, ada di apa ya, pendapatan kita, bisnis ataupun apapun itu usaha lah ya, walaupun kecil-kecilan lah kalau buat aku, itu lebih gampang kalau kalau urusan usaha gitu. Karena kan kalau kita usaha pasti ada hasil.
Tapi kalau kita mencari jodoh dan lain sebagainya, ya kita kadang usaha gitu ya, kadang kita gagal, tapi kan kegagalan itu biasanya kita lebih akan dapat yang lebih baik gitu kan, karena semua hal yang udah terlewati, ya sama-sama usaha juga, cuman kalau aku sih lebih ke memilih untuk, mencari uang dulu gitu, karena segala sesuatu memang sekarang butuh uang ya. Jodoh juga pasti ngikutin kalau untuk, dunia yang sekarang itu realnya tuh seperti itu gitu ya, gitu. Karena tidak seperti dunia yang sebelumnya kayak zaman-zaman dulu kan ya, cari kerja gampang, cari jodoh tuh gampang. Kalau sekarang nggak bisa karena ada media sosial juga kan, kita mau cari teman tuh gampang banget ya kan, mau cari kerja tuh gampang banget. Jadi kadang-kadang itu kerja tuh nggak lama keluar lagi kayak gitu ya, karena terlalu banyak informasi juga yang masuk, nah gitu. Nah ini, Ace of Swords ya, ada satu kemenangan. Kemenangan mungkin kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan, sesuai dengan apa yang kalian usahakan ataupun, cita-cita kalian tercapai sesuai dengan usaha juga sih, karena segala sesuatu yang datang kepada kita sesuai dengan apa yang kita usahakan, kayak gitu. Mudah-mudahan, rezeki lancar, jodoh juga lancar gitu ya, karena ini ada sesuatu yang membanggakan gitu ya, entah ini sekarang ataupun esok hari gitu, ataupun nanti gitu ya, kalian itu cita-cita kalian itu tercapai gitu ya, seiring berjalannya waktu, sesuai dengan kapasitas juga, sesuai juga dengan apa yang kalian, harapkan dan mampu untuk menjalani itu gitu. Jadi kita, cita-cita sih harus setinggi langit ya, pengen jadi apa gitu, pengen gimana gitu, itu kan bebas ya cita-cita mah gitu. Tapi juga di samping cita-cita itu juga harus ada prosesnya juga gitu ya. Jalani aja apa yang menurut kalian itu membuat kalian bahagia kalau menurut aku. Kalau bahagia kan semuanya terasa gampang, mudah gitu dan pasti ada aja jalannya karena kita itu senang senang banget ngejalanin sesuatu yang kita jalani sekarang kayak gitu. Apa aja sih kalau menurut aku yang penting kalian tuh happy gitu. Nah, karena yang nempel ke kulit aku tadi di atas dua, aku ambil jawaban aja ya langsung gitu. Jadi gini ya teman-teman. Nah, eh energi yang didapatkan gitu ya dari keinginan, dari harapan gitu ya. Pasti manusiawi banget kalau kita itu takut. Takut ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Makanya tadi juga kan aku udah sampein, eee, kita punya cita-cita tinggi boleh, keinginan boleh gitu, tapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan gitu loh maksudnya. Biar, seimbang, biar kita nggak kejeblos sama keinginan yang terlalu besar, tapi kitanya nggak seimbang dengan apa yang kita usahakan gitu ya. Nah, yang terutama itu dari segi percintaan yang membuat bahaya. Karena apa? Kan cinta itu sesuatu yang tidak logis ya, maksudnya kadang-kadang di luar logika juga gitu. Capek-capek bertaruh gitu ya, siang dan malam bekerja untuk seseorang misalnya, ataupun benar-benar udah pada setia banget gitu, benar-benar udah cinta banget. Nah, terus terjadi sesuatu yang membuat kalian kecewa, itu kenapa kecewa? Karena memang cinta banget, sayang banget, banget banget gitu. Nah, kalaupun memang pernah kecewa ini, nanti, di depan, teman-teman nanti misalnya dapat lagi sesosok yang membuat kalian ngerasa bahagia, mencintai lah ya. Nah, kan udah belajar tuh. Nah, jadi takarannya dikurangin kayak gitu supaya nggak jatuh lagi. Nah, itu juga untuk bisnis yang pernah memberikan kepercayaan 100% terhadap relasi-relasinya ya nurun dikit lah di 70% gitu ya. Karena apa? Takutnya itu nanti ada hal-hal yang membuat kalian ngerasa, terlalu percaya kan jadi sakit juga gitu kalau ada apa-apa. Jadi kita mesti prepare dulu, safety dulu nih. Kira-kira ini orang kayak gimana, kita perlu waktu juga jangan langsung percaya karena apalagi yang udah trauma pernah ketipu lah ibarat kata ya. Ada orang yang benar-benar baik, ingin kerjasama sama kalian jadi mereka juga kena imbasnya juga gitu. Nah, jadi supaya tidak terlalu curiga juga ya tarik di 70% gitu ya. Karena apa, takutnya juga itu orang juga nggak sama, dengan orang yang lama. Takutnya kita udah ditipu sama orang yang nggak bertanggung jawab,
terus diganti dengan orang yang bertanggung jawab. Takutnya karma baik yang masuk ke dalam kehidupan kalian gitu. Jadi supaya, yang baru juga nyaman gitu, kalian juga sama-sama nyaman, tapi tetap kita juga harus waspada karena belum tentu juga apa yang kita pikirkan sama gitu. Kadang-kadang, kenapa sih kok, mereka tuh kayak gitu misalnya, kita udah berusaha dengan baik, karena kalian terlalu baik gitu. Akhirnya ya jadinya disalahgunakan gitu. Jadi jangan sampai juga mereka, melakukan sesuatu yang membuat kalian sakit lagi gitu ya. Jadi harus hati-hati, slow but sure gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru juga apapun itu ya. Nah terus, mungkin ya dari masalah yang tadi sudah saya sampaikan, ada energi yang maju enggak gitu ya, mundur enggak gitu. Jadi ada yang masih bertahan dengan perasaannya. Ada yang, ya aku masih kerja di sini, masih betah, masih belum bisa kemana mana ada yang misalnya ingin pergi meninggalkan tempat yang mungkin nggak nyaman, masih belum bisa, tapi keinginan ada, kayak gitu. Jadi ini ada energi juga yang, di antaranya yang masih belum, percaya diri untuk melangkah, ada yang sudah percaya diri untuk melangkah gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang udah percaya diri untuk melangkah mungkin udah ada kesepakatan yang bagus ya, udah klop gitu ya. Nah, kalau yang belum mungkin belum lama hubungannya, entah itu hubungan bisnis ataupun hubungan dalam, asmara ya, itu masih belum lama, perlu proses, mungkin banyak hal-hal yang belum selesai gitu di dalam kehidupannya seorang Virgo kayak gitu. Nanti juga lambat laun, bakalan menuju ke sana gitu kalau memang situasinya memungkinkan kayak gitu. Nah terus, ini ya di antara beberapa energi zodiaknya Virgo ada yang masih senang sendiri gitu ya. Ada 3 kategori, ini ada yang senang sendiri, nggak mau diganggu, yang kerja pulang, kerja gitu, waktunya habis di kantor, di kerjaan gitu, nggak mau mungkin, memulai lagi, masih trauma ataupun belum sembuh ya dari luka masa lalu, ataupun belum kepercayaannya itu belum pulih kayak gitu, masih ada kondisi di situ, di antaranya beberapa di antara teman-teman ada ya. Oke. Nah, ini ada energi menggapai impian ya. Kalau menurut aku, perasaan aku yang aku rasain, ada di antara, zodiak Virgo yang menginginkan sesuatu gitu ya, mengharapkan sesuatu terwujud seperti itu. Entah itu satu bidang pekerjaan yang kalian lagi digeluti sekarang, yang ingin menambah, apa ya, program baru mungkin akan tercapai ya. Gimana kalian kalian mau tercapai ya lakukan gitu ya semampunya sebisa mungkin ya, sesuai dengan kondisi juga. Nah ini, menggapai impian ingin, menikah ataupun ada satu, gambaran di mana akan terjadi satu pertemuan yang membuat kalian bahagia gitu yang aku rasakan gitu ya. Tapi sih Allahu alam ya mudah-mudahan, dipertemukan dalam keadaan dua-duanya bersinergi, baik gitu ya dalam satu hati, satu jiwa, satu rasa, ya akan, bersinergi dengan baik dan satu frekuensi yang baik gitu ya. Nah, ada cinta yang abadi gitu ya, ada yang lama nunggu, udah gitu banyak, yang datang, tapi kalian masih sayang sama seseorang itu gitu ya. Mungkin juga seseorang itu juga sayang kali kepada kalian mungkin ya, sama-sama sayang, mudah-mudahan abadi gitu ya sampai nanti ketemu dan menikah, sampai nenek kakek gitu berpisah dengan, apa ya, hanya maut yang memisahkan. Dan ini juga yang sudah menikah sekarang, mudah-mudahan kalian, cinta kalian abadi gitu ya, sama-sama setia, sama-sama sayang, kayak gitu. Nah ini juga ada yang akan terungkap ya, terungkap rahasia ya. Mungkin, ada energi di mana, kalian itu lagi
mencari jawaban atas segala yang terjadi. Apa yang harus dilakukan gitu ya, kadang-kadang karena atau ada yang lagi LDR gitu ya, nggak tahu nih harus gimana, takutnya ada masalah yang besar, ataupun takutnya dia yang kita deketin udah punya pasangan atau enggak gitu ya, ini akan terungkap. Dan juga, orang yang kalian fokuskan itu, apakah benar-benar, masih sendiri dan setia sama kalian walaupun, beda negara ataupun beda kota gitu, ini akan segera terungkap ya. Mudah-mudahan yang terungkapnya yang baik, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir yang baik, mudah-mudahan semua akan datang yang baik-baik gitu ya, kayak gitu. Kalaupun misalnya ada hal yang buruk, yang di luar dari, kemampuan kalian gitu ya. Kalau memang baik, mudah-mudahan menjadi baik apapun gitu ya. Oke, mungkin gitu aja, nah terus ini untuk inisial ya, huruf. Huruf, ada beberapa inisial huruf yang mungkin seseorang yang kalian fokuskan gitu, yang kalian cintai. Nah, ini I, K, E, V, Z, I, O, E, A gitu. Nah, mudah-mudahan ini ada di sini ya namanya gitu. Saya berterima kasih kepada semua penonton channel saya, yang sudah dukung, like, subscribe, dan juga yang komentar. Saya terima semua komentar apapun karena saya merasa bahagia jika ada sesuatu yang bisa saya lebih baik dari sebelumnya gitu, ada masukan-masukan saya terima banget gitu. Dan saya juga mohon maaf apabila ada dalam pembacaan, tarot saya itu ada kekurangan mungkin yang tidak, berkenan gitu, ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini hanya, baru belajar gitu ya, belum, maksimal gitu. Ini menuju proses kedewasaan, proses kemantapan, semuanya masih dalam kondisi masih apa adanya dan ini belum ada apa-apanya gitu ya dibanding dengan para senior yang lain gitu. Di sini saya gitu, banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan. Makasih udah nonton videonya, sampai ketemu lagi di pembacaan tarot, zodiak selanjutnya. Oke, makasih semuanya, dadah.